Dan kita cicip. Wah, ternyata sesuai harapan. Merah sekali dan berpasir. Luar Ini biasa. gulanya. Ternyata yang putihnya itu tipis sekali. Lebih banyak merahnya. Coba kita cicip ya. Bagaimana rasanya Pandai Mas ini? Bung Sali, Bung. Banyak makan. Bijinya ini udah hitam nih. Menandakan bahwa ini sudah matang dan sempurna. Mantap gulanya. Bisa menurun kolesterol kayaknya semangka ini. Mantap. Merah berselat dan ada gulanya di sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita kembali ke lokasi kebun kawan yang tumpang sari 3 komoditas itu, jagung, labu, dan semangka. Pada video lalu, kita sudah melihat panen labu mereka. Dan hari ini, mereka panen pertama untuk semangka yang jenis ini. Ini kawan yang bertanggung jawab dalam urusan panen dan pasca panen, Bang Sali. Saya dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ini semangka jenis apa ini? Pandemas, Bos. Oh, Pandemas. Panennya sekitar umur berapa hari setelah tanam? 65 sampai 60 hari. Saat panen ini panen habis atau panen dipilih-pilih? Saat ini panen pertama sedang dipilih-pilih. Oh, jadi setelah ini masih ada panen lagi Ini berikutnya. panen pertama ini. Panen pertama. Kalau sebesar gini kira-kira berapa kilo ini? Sekitar 4 kilo 5 kilo. Perkiraan ya, 4 atau 5 kilo. Terus dalam satu titik tanam yang besar-besar kayak gini, kira-kira berapa butir? Sekitar 4 butir 6 butir. Sekitar 4 atau 6 ya. Seperti ini besar-besar. Lalu yang kecil-kecilnya itu banyak lagi. Tak terhitung lagi. Kalau kecil-kecil. Jadi Dalam tim, sebatang. ya, jadi tim ini fokus utamanya ke yang besar-besar ini saja. Ya? Jelas, Pak. Oh. Kalau pengalaman sebelumnya, berapa harga jual ini? Per kilo atau per butir orang beli ini? Per kilo 4.000, 5.000. Sekitar 4 atau 5.000 sekilo. 4.000, 5.000. Mudah atau enggak jualnya? Mudah, Pak. Ada pedagang ke sini datang atau tim kalian yang menjualnya keluar? Pedagang datang ke sini. Oh, ada pedagang. Oh, yang beli labu kemarin itu? Betul. Oh, Bunggan berarti ya? Iya, itulah orangnya. Oke, Pak, makasih informasinya. Ya, Semoga bermanfaat bagi petani yang lain. Jangan, Jangan lupa subscribe. subscribe. Oke. Petani sukses. Ini Bang Wan yang kemarin yang di Labu, dan dia juga bertanggung jawab terhadap perawatan dan produksi semangka. Kita akan bertanya lagi tentang budidaya semangka yang ditumpangsarikan dengan jagung. Kalau saya lihat semangka ini ditanam di antara jagung dengan jagung. Kira-kira dari pengalaman ini bermasalah apa tidak? Nggak ada masalah kayaknya. Ini sebenarnya ide gila sebenarnya. Kita coba inovasi baru. Kemarin kita diolok oleh teman-teman semangka sama jagung ini. Tapi kita coba berinovasi sebagai petani ini, kita coba. Ternyata berhasil. Ternyata Saya mau mementahkan olok-olokan teman-teman itu, teman-teman petani. Ini saya sudah mencoba. Nanti kalian lihat berapa banyak hasil kita semangka di sini. bisa panen ternyata ya. Iya.
Terus mana yang ditanam dulu? Ini semangka dulu atau jagung dulu? Semangka, untuk ini semangka dulu ditanam sekitar 2 minggu, setengah bulan lah duluan semangka dari jagung. Harusnya bersamaan juga nggak apa-apa seharusnya jagung dengan semangka ini, nggak pengaruh. Jarak tanam semangka ini berapa meter ini Pak? Kira-kira? Sekitar 1 depa lah, 1,5 meter. Iya. Lalu satu titik tanamnya berapa butir benih yang ditanam itu semangka? Satu butir. Satu butir. Mm-mm. Pada video sebelumnya tentang labu, itu pupuknya itu kita dapat informasi bahwa hanya 5 kg pupuk kimia. Karena alasannya dulu ini adalah bekas kebun cabai. Apakah semangka juga termasuk yang 5 kg yang labu itu? Ya sebetulnya. Ini semangka ini 2 kilo satu drum ini. 200 liter air. Saya kocor. Oh. 2 kilo pupuk Pak Tani. Jadi semangka ini di luasan sekitar setengah hektar, labu di luasan sekitar setengah hektar. Ya. Dan Dan jagung ini 1 hektar jagung. lalu ditanam lagi jagung 1 hektar itu full. Mm-mm. Semangka ini ditanam persis di barisan cabai dulu ya. Ya, ini di lubang cabai ini. Ini masih kuat pupuk dasarnya di lubang-lubang cabai ini. Lalu untuk perawatan hama dan penyakit bagaimana ini? Apakah serumit yang semangka tanpa tupang sari atau di tupang sari begini? Lebih enak di tumpang sari begini karena ada batang jagung ini untuk peneduh. Pongkol batang semangkanya. Kita sedikit menggunakan air untuk penyiramannya karena dia teduh. Lalu hama penyakit, penyemprotan misalnya dan sebagainya itu? Nah, untuk hama penyakit seharusnya kita harus tanam bersamaan seharusnya, jangan apa itu, ada tahapan-tahapan tanaman itu nggak boleh, harusnya serentak nanamnya untuk semangka ini. Untuk mengurangi hama dan penyakit. Lalu penyemprotan yang dilakukan untuk semangka ini ada semprotan khusus atau hanya jaga-jaga saja seperti labu yang kemarin? Labu kemarin kan jaga-jaganya seminggu sekali disemprot untuk tindakan preventif. Lalu semangka juga sama? Enggak, semangka ini kita kendalanya di embun bulu ya. Embun bulu karena ada hujan malam kemarin, hujan malam hari. Nih, embun bulu nih daun. Oh. Jadi perlu semprotan fungisida. Ya, Oke, terima kasih Pak. oke. Jangan lupa subscribe. Tumpang sari jagung dengan semangka pandemas. Buahnya besar, panjang. Sesuai dengan standar pandemas. 4 kilo sampai 5 kilo.